Beginilah pantauan kondisi terkini pada 23 Maret 2025 di kediaman mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menjelang pemanggilan dirinya oleh KPK terkait kasus korupsi dana iklan BJB. Gerbang rumah tertutup rapat tanpa aktivitas yang mencolok. Tidak terlihat hilir mudik orang di sekitar rumah, hanya sebuah kendaraan Grand Max putih yang terparkir di garasi. Beberapa kendaraan mewah yang sebelumnya sempat terlihat di halaman rumah kini sudah tidak tampak lagi. Situasi di rumah tampak sepi, hanya beberapa penjaga yang terlihat beraktivitas di dalam maupun di sekitar area rumah. Selain itu, dua orang yang diduga sebagai pengantar paket sempat terlihat datang ke kediaman tersebut. Sejak pemantauan dilakukan mulai Kamis hingga Minggu ini, tidak ada aktivitas berarti di rumah Ridwan Kamil. Tidak ada tanda-tanda kehadiran mobil KPK yang terparkir di lokasi. Menurut keterangan beberapa tetangga, sebelum nama Ridwan Kamil terseret dalam kasus dugaan korupsi dana iklan BJB, rumahnya selalu ramai. Ridwan Kamil juga dikenal sering membagikan jajanan kepada anak-anak di lingkungan sekitar setiap usai sholat Jumat. Namun, sejak namanya dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi Bank BJB, warga belum lagi melihat sosok Ridwan Kamil yang biasa membagikan jajanan kepada anak-anak. Warga terakhir kali melihat aktivitas ramai di kediaman Ridwan Kamil pada Rabu 19 Maret 2025. Saat itu, istrinya Atalia Prartaya bersama Basnas membagikan sejumlah sembako kepada warga sekitar. Dalam kegiatan pembagian sembako tersebut, seorang ustadz yang dibawa oleh Atalia mengungkapkan bahwa istri Ridwan Kamil sedang dalam kondisi sedih. Sementara itu, terkait kasus korupsi dana iklan di Bank BJB yang merupakan milik Pemprov Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh. Langkah yang dilakukan termasuk pemangkasan suku bunga yang dianggap terlalu tinggi pada era kepemimpinan Ridwan Kamil. Selain itu, biaya operasional juga akan diperjelas dan dipastikan tepat sasaran sesuai peruntukannya. Kan tadi sudah disampaikan, pertama dari sisi aspek independensi saya minta bank itu independen. Karena independen yang menjadi komisaris, yang menjadi direktur itu orang-orang yang punya kualifikasi perbankan yang memadai dan pengalaman kerja yang cukup. Kemudian melalui proses yang dilakukan oleh OJK. Dan kemudian yang berikutnya juga itu tadi ada 4 standar yang harus dimiliki nanti oleh calon direktur utama ke depan. Pertama, dia berani untuk melakukan restrukturisasi, artinya jumlah jabatannya kurangi, karena ini inefisien. Yang kedua, jumlah komisarisnya kurangi. Kemudian yang ketiga, mau merampingkan kantor cabang yang tidak produktif tutup. Yang keempat, mau menurunkan suku bunga, karena bunga pinjamannya terlalu tinggi menurut saya, ini tidak produktif. Nah kemudian yang kelima adalah dia harus mau juga untuk merubah biaya operasional. Istilah BOPO. Ya BOPO-nya tuh 90%. Saya minta BOPO-nya 45%.